Oke, halo semua, kembali dengan Putu Reza di Project Review, dan di sini ada lagi paket dari Eka Seluler. Excited banget sama yang ini karena yang di dalamnya adalah tidak lain dan tidak bukan ceng iPhone 12 Pro Max. Iya, ini yang gedenya, versi gedenya dari Pro. Ini iPhone 12 Pro yang kemarin, ini yang Pro Max. Masih segel dari Eka Seluler ya belinya, jadi kalau kamu mau cek linknya ada pada kolom deskripsi di bawah, langsung aja dilihat-lihat. Langsung aja ya kita buka si green pill ya. Nah, ini warnanya adalah gold, jadi tidak ada Pacific Blue, adanya adalah gold. Ini warna emas yang gonceng mesti ya. Oke. Nggak ada apa-apa. Ini dia handphonenya. Kalau di kamera ini kayaknya nggak kelihatan kayak gold ya. Kalau di kamera nggak tahu ya. Tapi kalau di kamera yang saya lihat sekarang ini kelihatannya kayak putih sebenarnya. Kalau dari kamera, tapi nanti mungkin kalau diedit jadi gold. Dan kalau di sampingnya jelas ini bezelnya di samping ini gold semua. Bagian sisi-sisinya ini gold. Tapi kita taruh bentar. Dan seperti biasa nggak macam-macam. Ada kabel doang. Sampai sini ada ya SIM card ejector, user manual, dan stikernya Apple. Ya, itu doang isinya. Jadi ini dia handphonenya, iPhone 12 Pro Max. Buka dulu ya. Buka dulu. Oke. Gede sih, emang gede. Dan kalau dibandingin sama yang Pro, kurang lebih segini nih perbedaan ukurannya. Cukup jauh ya, lumayan ukurannya dibandingkan sama yang Pro Max. Jadi emang ini lebih kecil selalu, dan ini gede banget. Coba bentar, beri ada yang Pro Max nggak? Yang 11. Oke, ini dia kalau dibandingin dengan iPhone 11 Pro Max. Lebih gede ya, kayaknya lebih gede kelihatannya. Lebih besar, jadi yang 12 dibandingkan yang 11. Oke, ini dia ukurannya. Langsung aja saya mau nyalain dulu, habis itu kita ngomongin soal handphone. Ya, jadi ini dia iPhone 12 Pro Max ya, versi paling gedenya dari iPhone tahun ini. Ya, ukurannya emang gede banget, dan tadi saya sempat browsing sebentar, dan memang ini tuh ukurannya lebih besar dibandingkan sama iPhone 11 Pro Max. Dan ditambah lagi karena ini sisi-sisinya kan rata ya, jadi berasa lebih besar dari mana semestinya, dan ini pun belum pakai casing. Jadi kalau nanti kamu pakai casing apalagi yang tebel, ini makin gede lagi rasanya. Coba deh, beri pinjam yang 11 deh. Nah, ini si Brian kan masih pakai yang 11 Pro Max. Nah, itu rasanya beda gitu. Kalau yang ini kan dia sampingnya melengkung, jadi masih lebih nyaman dipegang. Sedangkan kalau ini karena dia rata, jadi berasa lebih gede handphone, dan ini udah gede tambah berasa gede. Jadi ya buat yang mungkin tangannya kecil gitu ya, ini mungkin bukan handphone yang pas untuk dipakai. Nah, dengan ukuran yang gede ini, yang saya suka sebenarnya adalah layarnya. Ini tuh puas banget karena kualitas layarnya Apple di iPhone tuh bagus. Tambah lagi ukuran yang gede, ini enak banget buat dipakai nonton sama main game. Tadi saya udah coba main Genshin Impact di sini, enak. Layarnya lebih gede, lebih leluasa. Tapi sekali lagi, layar gede gini bukan buat semua orang, karena ya pasti susah juga dipegangnya buat yang tangannya kecil, atau di kantongnya juga mungkin buat sebagian orang nggak terlalu nyaman. Lalu kalau kita ngomongin soal spesifikasi, sebenarnya nggak ada yang berbeda dibandingkan sama yang Pro. Jadi sebenarnya baik itu yang Pro maupun Pro Max, secara spesifikasi baik itu dari prosesor, chipset, dan segala macamnya itu sama identik. Jadi dari segi performa harusnya sih nggak ada perbedaan yang begitu signifikan. Palingan yang beda itu ada di baterainya, karena kalau di website ya, di website Apple, di situ ada tulisan kalau iPhone 12 Pro itu diklaim 17 jam, sedangkan yang Pro Max ini 20 jam. Jadi ada selisih 3 jam. Valid atau enggaknya saya nggak tahu, tapi kalau berdasarkan pengalaman pakai yang 11 Pro itu emang
jauh sih ya rasanya dibandingkan sama yang 11 ya. Jadi yang 11 Pro sama 11 Pro Max itu emang yang Pro Max baterainya lebih awet, lebih enak dipakai untuk sehari-hari sebenarnya. Tapi ya balik lagi, ukurannya ini sebenarnya menghalangi saya waktu itu untuk pakai yang Max dibandingkan yang Pro biasa aja. Nah terus dengan banyaknya kesamaan, terus apa dong bedanya yang Pro Max dibandingkan iPhone 12 Pro selain ukurannya? Nah yang beda itu adalah di kameranya. Emang settingnya sama, triple kamera di belakang plus slider, resolusinya pun sama, tapi dari telefotonya di sini dia bisa 2,5x ya, sedangkan di yang Pro itu cuma 2x saja. Jadi ada sedikit perbedaan, ini zoomnya lebih jauh. Tapi sebenarnya yang lebih signifikan adalah stabilisasinya. Kalau di Pro Max ini, Apple menyebutnya sensor shift stabilization. Jadi kalau di sini adalah lensanya yang distabilisasi ya, optical image stabilization. Yang ini adalah sensor shift stabilization. Jadi yang gerak itu yang membuat stabil gambarnya adalah pergerakan dari sensornya. Jadi katanya ini sih harusnya bakal lebih stabil, tapi seberapa stabil nanti bakal saya coba, bakal dibandingin sama yang Pro aja, bagaimana hasilnya. Tapi kalau untuk impresi awal, ini sebenarnya mungkin handphone yang bisa dibilang dari Apple tahun ini adalah yang terlengkap, karena teknologi kameranya adalah satu-satunya dan tidak diberikan Apple di iPhone 12 Pro, 12 yang biasa atau yang mini. Jadi ini kameranya beda sendiri kalau dari segi stabilisasi, tapi apakah akan segitu signifikannya akhirnya membuat yang ini? Jadi semakin tidak worth it sebenarnya. iPhone 12 Pro ini adalah yang menurut saya tahun ini paling aneh positioning ya. Jadi mungkin ya nanti reviewnya bakal saya gabung aja kayaknya, iPhone 12 Pro sama yang Pro Max, karena kedua handphone ini walaupun sama-sama lini Pro, tapi ternyata membawa hal atau menawarkan sesuatu yang berbeda. Jadi worth it atau enggaknya bakal saya bahas di video reviewnya, dan semoga saya nggak butuh waktu lama untuk nge-review, karena yang iPhone 12, iPhone 12 bentar lagi kelar reviewnya, dan abis itu bakal disusul sama yang seri Pro dan tidak ketinggalan yang mini. Jadi supaya kamu nggak ketinggalan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan notifikasinya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.